Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Harun Hamzah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, teman, sahabat, handai tolan, para YouTuber dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau video yang kemarin kita bercerita tentang Allah memberikan hidayah kepada seorang preman, seorang pembunuh, seorang perampok yang sangat sangar bernama Fudail bin Iyad, maka tokoh kita kali ini adalah Malik bin Dinar As-Sami dari suku daerah Sirjistan, sekitar daerah Kabul, ya, Afghanistan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malik bin Dinar adalah dari keturunan bangsa Persia. Ayahnya budak, seorang budak. Namun Malik bin Dinar ini bukanlah seorang budak, dia seorang anak yang merdeka. Hanya orang tuanya yang budak. Beliau bercerita tentang dirinya bahwa dia adalah seorang keamanan, apakah itu keamanan penjaga pasar atau polisi, bahkan dia mengatakan menjaga keamanan, dan kecenderungannya senantiasa meminum khamar, mabuk-mabukan, kemudian berbuat dosa, berbuat maksiat, dan sama berbuat kekerasan dengan orang-orang karena merasa dia sebagai seorang kepala keamanan biasa. Kalau kepala keamanan yang tegak, taat sama Allah, yang sombong, selalu berlaku kasar dengan orang-orang karena merasa dia yang menjaga keamanan, sehingga merasa dia dengan sekonyong-konyong, dengan kegagahannya dia menyalahgunakan jabatan yang Allah berikan kepada dirinya. Maka Malik bin Dinar ini pun bercerita demikian, bahwa saya adalah seorang polisi yang kerjaan saya ketika saya masih muda tidak lepas dari minum-minuman khamar, berbuat dosa, berbuat maksiat, dan sebagainya. Saudaraku dimanapun Anda berada, Malik bin Dinar ini suatu ketika dia melihat seorang budak yang cantik, maka dia beli dengan harga yang sangat mahal. Nah, budak inilah yang dinikahinya secara sah. Maka akhirnya dia memiliki seorang anak yang sangat lucu bernama Fatimah. Nah, dia sangat menyayangi anak ini, mencintai anaknya dengan sepenuh hati dan jiwa. Dan dia juga mencintai istrinya karena istrinya sangat cantik, menurut pengakuan dari Malik bin Dinar. Nah, kebiasaan dia senantiasa meminum khamar, kebiasaan buruk. Khamar itu adalah perbuatan yang sangat buruk yang dicela oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, anak panah, dan sebagainya adalah perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Maka kita diperintahkan untuk menjauhinya. Maka Malik bin Dinar senang minuman khamar. Khamar itu kalau kita minum, maka kita merasakan seolah-olah kedamaian, ketenangan. Akal kita hilang, sehingga tidak lagi bisa membedakan yang benar dan salah. Makanya orang mabuk dilarang untuk sholat, karena akalnya nggak berfungsi. Kalau orang sudah mabuk, sudah ngalantur ngomongnya, cara bicaranya, dan sebagainya. Maka sang anak Fatimah, ketika itu masih kecil, Fatimah itu baru sekitar setahun setengah. Ketika melihat ayahnya sudah minum khamar, dia samperin ayahnya, kemudian minuman khamar itu, botolnya itu disiram ke baju ayahnya terus menerus. Kesal Malik bin Dinar sama anaknya, tapi dia tidak marah, tidak dimarahi, tidak dipukul. Masya Allah, itu kelebihannya. Maka kadang ada orang ketika masih jahiliyah, ada perbuatan buruk yang dilakukan, tapi ada perbuatan baik yang dilakukan. Barangkali perbuatan baiknya yang sedikit itulah, yang penuh kasih sayang itulah, yang Allah akhirnya memberikan, Allah menjatuhkan kepada dirinya sebuah hidayah yang sangat mahal, yaitu bentuk kasih sayang Malik bin Dinar kepada anaknya. Dia tidak marah, tidak dipukul. Jadi kalau Anda sebagai seorang ayah, jangan biasakan memukul anak, memukul istri. Jadilah ayah yang romantis, ayah yang penuh cinta kepada istri dan anak-anaknya. Maka Malik bin Dinar ini tidak memukul anaknya Fatimah, tapi didiamkan saja. Tapi dia kesal. Nah, setiap dia mau minum, pasti dia akan disamperin ayahnya dan dituangkan khamar itu, dibasahin bajunya. Terus begitu. Tapi ayahnya tidak pernah marah melihat kelakuan anaknya.
Tepat ketika berumur 2 tahun, anaknya ini meninggal, Allah panggil, Masya Allah. Maka dia stres, sedih, karena dia mencintai sekali anaknya Fatimah. Sangat dia cintai. Nah, setelah kejadian anak meninggal, bukan semakin dia dekat sama Allah, tapi semakin menjadi-jadi. Dia mikirin anaknya, berfrustasi dia, kangen sama anaknya, dia minum-minum. Suatu ketika di bulan Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, tepatnya di malam Jumat, dia setelah lenggah kamar, dia tertidur. Di saat tertidur itu, dia kemudian bermimpi akan terjadi sebuah kiamat yang sangat dahsyat. Semuanya manusia pada berkumpul. Dia mulai ketakutan. Ada apa ini? Maka ketika dia menoleh ke belakang, ternyata di belakangnya ada seekor ular besar bermata kebiru-biruan. Ularnya itu siap menerkamnya dia. Kemana saja dia pergi, maka ular itu siap menerkam. Dia ketakutan. Dia pergi lari. Kemana saja dia pergi, tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya. Sehingga dia bertemu dengan seorang syekh, orang tua, berjubah putih. Kemudian dia minta tolong, wahai syekh, wahai orang tua, sungguhnya aku takut dikejar oleh ular di belakang. Selalu dia mengejarku. Maka kata orang tua ini, wahai Malik bin Dinar, sesungguhnya aku adalah orang tua yang tidak memiliki kekuatan apapun. Ular itu lebih kuat dari saya. Sedangkan saya apalah, tidak berdaya. Maka pergilah kau ke sebuah lembah. Mudah-mudahan di sana engkau bisa selamat dari ular. Ternyata dia pergi, Malik bin Dinar, ke sebuah lembah. Bukan selamat, lembah itu ternyata adalah lembah sebuah neraka. Dia akhirnya dia lihat ada tebing, dia ketakutan. Api neraka menyambar-nyambarnya. Maka dia bukan hanya ular itu yang membuat dia takut, tapi neraka itu. Di bawahnya ada neraka api yang menyambar-nyambar. Kemudian dia kembali menanjak tebing supaya dia tidak terjatuh. Namun ketika dia hampir terjatuh, dia mendengar suara teriakan, pergilah engkau, sesungguhnya neraka ini bukan tempatmu. Suara teriakan itu berasal dari neraka. Maka dia merasa tenang. Dia naik dengan sekuat tenaga, menghindari tebing tadi, lembah tadi. Terus dia pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Nah, terus sang ular ini mengejarnya. Maka ketika dia bertemu lagi dengan kakek yang tua tadi, wahai kakek, ternyata itu tempat itu adalah lembah neraka. Aku takut kakek. Tolong kakek, bagaimana caranya supaya aku selamat dari ular. Dan ular itu masih mengejar aku terus. Maka sang kakek itu, aku lemah, aku tidak punya apa-apa. Pergilah engkau ke sebuah gunung. Barangkali di gunung situ ada harta-harta orang-orang beriman. Barangkali kamu punya harta di sana yang bisa menolong kamu. Maka dia pergilah melihat sebuah gunung. Gunung itu bagus sekali dari permata. Dia punya tirai-tirai, punya pintu-pintu. Dan terbuat dari emas. Maka dia naik ke gunung itu, mau manjat ke gunung itu. Nah, namun dia ketemu lagi dengan ular tadi yang terus selalu mengejarnya. Dia ketakutan minta ampun. Maka Malik bin Dinar pergi ke gunung itu. Maka tahu ada suara yang mengatakan, bukalah tirai itu, wahai Malik bin Dinar. Maka dia bukalah tirai itu, terbukalah tirai-tirai itu. Dia masuk ke dalam gunung itu. Dan dia lihat di sana banyak sekali anak-anak yang wajah cantik berseri-seri. Laki, perempuan, anak-anak cantik-cantik. Sepertinya dia anak-anak orang beriman. Anak-anak yang masih kecil yang sudah Allah ambil. Kemudian anak itu Allah letakkan di atas bukit, di atas gunung tersebut. Yang untuk menunggu kalau orang tuanya membutuhkan syafaat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar melihat ada anaknya di sana. Kemudian dia berkata, wahai anakku, tolonglah ayah dikejar oleh ular. Maka sang anak dengan segera menolong ayahnya. Diambillah ayahnya, digenggam dengan tangan kanannya, dan dengan tangan kirinya dia menghalau ular besar itu. Dan dengan izin Allah, ular itu tidak lagi mengejarnya, pergi entah kemana. Kaget Malik bin Dinar, kok dengan anak kecil ular itu tidak berani, takut sama sekali. Tapi sedangkan dengan orang tua tadi, dia orang tuanya yang takut sama ularnya. Maka dia akhirnya, anak itu duduklah di pangkuan ayahnya sambil memegang janggut sang ayah. Kemudian anaknya membacakan surat Al-Hadid, surat ke-57. Surat 57 ayat ke-16. Sebagaimana ketika Fudail bin Iyad mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar dibacakan ayat oleh anaknya seperti yang kemarin kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum
wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya, saatnya bagi orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Masya Allah, ayat ini sama seperti ayat ketika Fudail bin Iyad mendapatkan hidayah. Ternyata ayat ini ayat bagus, ayat yang bisa merubah orang. Mudah-mudahan ayat ini pun bisa merubah kita, agar kita tersentuh hatinya, agar kita bisa lebih khusyuk lagi mengingat Allah, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berjuang lagi untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ayahnya tersadar. Kemudian ayahnya bertanya, Malik bin Dinar, kepada anaknya, "Wahai anakku, siapa itu? Ceritakan ayah, apa maksud mimpi ayah?" Masih dalam mimpi dia. "Siapa Syekh itu?" Kata anaknya, "Wahai ayah, Syekh itu adalah orang amal soleh ayah yang sedikit. Sedangkan ular itu adalah amal buruk ayah. Amal buruk ayah yang akan menjerumuskan ayah ke dalam jurang api neraka tadi yang ayah bilang," kata anak. Allah ya Karim. Sedangkan aku adalah anak ayah yang Allah memberikan kepada aku jalan untuk menjadi syafaat bagi ayah. Karena anak-anak yang soleh, anak-anak yang meninggal belum baligh, maka dia insya Allah akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya sabar ketika mendapati ibunya lagi hamil meninggal, atau baru setahun anaknya meninggal, pokoknya belum balik, maka anak-anak itu nanti akan bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kepada orang tua mereka. Maka bagi Anda yang punya anak meninggal, jangan bersedih, bersabarlah, redhalah dengan semua ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Doakan mudah-mudahan anak kita nanti kelak bisa berjumpa dengan kita lagi di surga. Saudara dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu Malik bin Dinar terbangun dari mimpinya setelah dia mendapatkan nasihatnya. Maka dia tersadar, mulailah saat itu Malik bin Dinar yang tadinya pemabuk, yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa, kembali merubah hidupnya 180 derajat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak menghafal Al-Qur'an, perbanyak membaca hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dia terus berguru dengan orang-orang soleh. Di antara gurunya adalah Ibnu Sirin. Dia meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya Allah, begitulah Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba Allah yang mau menerima hidayah dan menginginkan hidayah dari Allah. Nah, ada orang yang gak mau dapat hidayah. Caranya, dia gak mau mendengarkan nasihat. Dia gak suka dengar nasihat. Sebab kalau ada nasihat yang merasa kayak yang udah bener aja, kalau lo yang udah bagus aja, urus aja diri lo sendiri. Begitulah kira-kira kebanyakan orang ketika orang diberi nasihat kepada teman, sahabat, adik, kakak, dan sebagainya. Semoga Allah lindungi kita dari hal yang demikian. Saudaraku, mudah-mudahan kisah Malik bin Dinar kali ini juga memberikan kita motivasi, inspirasi untuk senantiasa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya, Allah Maha Luas ampunannya. Allah menghendaki hambanya itu bertaubat, sedangkan setan menghendaki hambanya terjerumus, berputus asa dari taubat. Setan menginginkan hamba itu berputus asa, nggak mau bertobat. Sudahlah, udah tanggung, kepalang tanggung. Tidak, saudaraku. Selagi masih ada umur, selagi napas ini masih nyawa kita ini masih ada nafasnya, masih darah ini masih mengalir, detak jantung ini masih berdegup, maka masih ada peluang-peluang untuk bertobat. Maka jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok, jangan nunggu saya masih kotor, jangan. Terus kalau Anda masih kotor, justru dari kotor itulah kita membersihkannya. Dengan apa? Dengan taubat. Kalau Anda belum sholat, demi Allah sholat. Jangan sampai Anda tidak sholat. Maka saya ingatkan kepada teman, sahabat, saudara, kakak, adik di video YouTube ini, sholatlah. Jangan sampai kalian tidak sholat. Celaka, wallahi celaka demi Allah. Nama sholat adalah tiang agama. Kalau kita tidak sholat, neraka kitanya. Pasti kita neraka. Nauzubillah. Lalai saja dari sholat, kita bisa masuk neraka. Apalagi kalau tidak sholat. Maka sholatlah, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu insya Allah bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Asal sholat yang kita lakukan dengan benar. Sholat yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Sholat yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di awal waktu, di masjid, di rumah-rumah Allah. Kalau bagi Anda yang laki-laki, dan bagi yang wanita, jangan dilalaikan sholat. Jangan entar-entar. Jangan zuhur jam 12, kemudian sholatnya jam 2:30. Jangan asik masak, asik main HP dan sebagainya. Dahulukan, muliakan sholat.
Karena barang siapa kita memuliakan sholat di awal waktu, maka Allah akan memuliakan kita. Sesungguhnya amal yang paling utama di sisi Allah adalah sholat di awal waktu. Saudara firmankan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Dan ingat, jangan sampai video ini hanya di tangan Anda. Barangkali Anda tidak punya amal yang istimewa di sisi Allah, tapi Anda membagikan link YouTube Herwin Hamzah ini kepada teman, sahabat, kakak, adik, tetangga, grup-grup WhatsApp. Kemudian mereka menjadi orang yang bertaubat kepada Allah. Kemudian mereka menjadi orang yang mau sholat gara-gara mendengarkan tausiah ini. Maka Anda akan mendapatkan pahala. Anda sudah meninggal, video ini mengalir terus gara-gara Anda menyebarkannya ke grup WhatsApp, ke FB, ke Instagram, maka Anda mendapatkan transfer amal jariah. Ini bukan bohong-bohongan. Saya tidak Anda share pun sebenarnya tidak ada masalah, karena video saya sudah banyak di mana-mana, sudah di-share. Tapi Anda yang tidak share yang rugi. Insya Allah mudah-mudahan seruan saya ini adalah untuk kebaikan bagi Anda. Saya tidak peduli YouTube ini tidak banyak subscribernya, tidak peduli. Wallahi, saya hanya butuh Allah redho. Saya berharap video ini adalah menjadi sebuah karya saya yang sangat sederhana, yang sangat kecil, yang baru ini bisa saya lakukan. Agar saya berharap ketika saya tidak ada, istri saya, anak-anak saya, adik saya, kakak saya, keluarga saya mendengarkan ini bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan motivasi, bisa mendapatkan inspirasi. Atau cucu saya kalau saya sudah meninggal bisa melihat ini ketika kakek punya YouTube. Mudah-mudahan ini menjadikan mereka menjadi cucu yang soleh-soleh insya Allah. Kalaulah ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan Anda tidak keberatan dengan share link YouTube Herwin Hamzah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taubat dari saya Muhammad Herwin Hamzah. Saatnya kita hari ini, sekarang juga, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.